Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, di channel opini bolanya orang awam dengan gua Joe Silaman. Pada hari ini, malam hari ini saya mengucapkan selamat sebelumnya kepada timnas putri senior kita yang kemarin malam bertanding di kualifikasi Piala Asia untuk wanita ya 2026 yang kemarin bermain di Indomilk Arena Tangerang, dan Indonesia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan 1-0. Gol tunggal Indonesia dicetak dari Isa Worps, dan ada beberapa pemain-pemain naturalisasi yang baru bergabung termasuk Isa, dan selamat untuk tim putri yang berhasil. Kita berharap bisa terus melanjutkan perjuangan dan bisa menang dengan berikutnya Pakistan, dan menghadapi kata tim yang paling kuat di grup ini adalah China Taipei ya. Selamat buat timnas putri kita, dan buat Isa Worps for your debut goal. Congratulations Isa. Nah, kembali ke serial yang sekarang hari ini saya mulai, Road to AFF U23 2025. Di hari ini saya ingin membahas mengenai DNA dari timnas U23. Nah, kenapa saya membahas DNA dari timnas U23? Karena memang tim U23 ini saya melihat bukan sekedar tim nas biasa atau timnas transisi, karena memang timnas U23 ini seperti dianggap adalah sebuah tim transisi sebelum benar-benar masuk ke dalam level senior yang sebenarnya ya. Timnas U23 bermain di SEA Games adalah U23, Asian Games adalah peraturan tim U23, Olimpiade adalah tim U23, belum lagi ada kejuaraan Asia U23. Nah, jadi di situ kita melihat bahwa pentingnya timnas U23 ini sebagai blueprint timnas Indonesia di masa depan. Nah, kalau kita membandingkan saat ini dengan timnas senior kita memang sudah benar-benar dihuni dengan mayoritas pemain naturalisasi ya, more than 50% of it, mungkin 18-19 orang pemain naturalisasi. Sedangkan timnas U23 saat ini yang dipanggil oleh Gerald Vandenberg ini hanya ada satu pemain naturalisasi di situ. Ya, itulah Victor Detan ya. Victor Detan, Jens Raven yang memang sudah bermain dari timnas U20, U19 dan sebelumnya, dan sudah membuktikan diri. Tapi kita bisa lihat bahwa timnas U23 kali ini memang sedikit berbeda ya. Padahal sebenarnya Indonesia masih punya Tim Gapens, Dion Marks, yang memang netizen cukup banyak bertanya, kenapa sih kok Tim Gapens dan Dion Marks ini nggak dipanggil? Nah, itu juga kita sama-sama nggak tahu. Dan ada Cyrus Margono yang juga belum dipanggil-panggil juga, baik ke senior ataupun mau tim U23 ya. Nah, itu semua saya pikir ada di tangan Gerald Vandenberg dalam hal ini. Tapi yang menarik adalah dalam sebuah tim yang saya bilang DNA ini apa sebenarnya si DNA tim ini. Nah, bagi saya saat ini adalah bagaimana cara bermain yang akan ditunjukkan oleh timnas U23. Nah, dengan saya pernah sampaikan ketika saya membahas pemain-pemain yang dipanggil oleh timnas U23, kita bisa melihat ada dua possibility atau kemungkinan pola yang dimainkan oleh Gerald Vandenberg, antara 3-4-3, 3-5-2 ya, adaptasi saling berubah sesuai dengan keadaan di lapangan, atau 4-3-3. Nah, saya lebih memilih ke 3-5-2 karena pemain timnas senior saat ini bermain dengan 3-5-2 atau 3-4-3 ya, sehingga saya lebih mengarah ke sana dibandingkan memilih 4-3-3, karena agak sedikit aneh jika timnas U23 bermain 4-3-3 kemudian ketika masuk senior mereka harus berubah lagi dengan pola permainan 2 back atau 4 back sejajar dibandingkan dengan pola permainan 3-4-3. Jadi saya pikir dari segala permainan sudah pasti 3-4-3, dan jika 3-4-3 ada kemungkinan Indonesia akan bermain lebih menyerang ya, kecuali wingback diinstruksikan untuk lebih bertahan agak di belakang sehingga lebih ke arah menjadi 5-2-3. Nah, itulah yang kita memang bisa lihat tergantung bagaimana Vandenberg. Tapi kalau menilik lawan-lawan nanti kemungkinan besar Indonesia akan bermain menyerang ya, bermain menyerang. Nah, kemudian kita lihat dulu ya bagaimana pemain-pemain kali ini yang dipilih ini mempunyai mentalitas yang
saya bilang suka cukup baik dan sudah cukup terasa ya. Terlepas dari di bawah gawang yang memang masih bagi saya gelap, belum ketahuan. Tapi Cahaya Supriyadi jika memang dia menjadi kiper utama, uh, which is bukan jagoan saya, tapi kemungkinan besar bisa saja menjadi kiper utama, sudah memiliki pengalaman di AFF kemarin dan kemudian bahkan di kejuaraan sebelum-sebelumnya ya, di Piala AFF U19 seperti itu. Itu satu. Nah, kemudian pemain-pemain lain seperti di depan kiper, kita punya dua pemain yang sudah sangat matang di depan kiper itu adalah Muhammad Ferrari lalu Kadek Arel, ya itu sudah sangat matang. Kemudian di kiri ataupun di kanan ada Donitri Pamungkas. Di tengah kita punya Arkan Fikri yang sering sekali bermain buat tim U23. Dan di depan kita punya siapa namanya selain Victor Datan kita punya Jens Raven sudah pasti karena Jens sudah membuktikan dirinya bermain di level kelompok umur dan juga Hoki Caraka yang terus ditunggu permainan-permainannya gitu loh. Nah, itulah yang memang harus kita lihat bahwa empat pemain ini akan menjadi satu pemain kunci dalam strategi akan menjadi yang menentukan DNA permainan nanti ya, yang apakah mereka bisa menerapkan apa yang diterapkan oleh pelatih Gerald van den Berg apa tidak. Itu yang kita memang harus lihat dari pemain-pemain tersebut. Tapi saya yakin permainan ini akan lebih permainan yang menyerang dan kemungkinan besar akan lebih banyak pressing ya karena memang seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ferrari, mereka ingin bagaimana Van den Berg ingin bagaimana pemain ini lebih banyak menguasai bola gitu loh, membuat apa ya Indonesia itu harus lebih banyak pressing ketika kehilangan bola sehingga cepat mendapat bola dan harus pintar mengalirkan bola dari kaki ke kaki. Jadi saya pikir permainan passing-passing ini tidak akan ditinggalkan ya, karena itulah yang sudah mulai menjadi DNA permainan Indonesia di timnas senior dan harus turun ke timnas U23. Nah itu satu hal. Nah dari situlah kita lihat bahwa kenapa mungkin pemain-pemain yang walaupun saya bilang kurang bersinar ya di timnas senior seperti Hoki Caraka, kemudian Muhammad Ferrari yang jarang sekali dipasang, ya itu dipanggil oleh Van den Berg karena memang pemain-pemain seperti ini nih pemain-pemain yang bisa dibilang itu mereka punya mentalitas yang lebih siap untuk menghadapi pertandingan-pertandingan level internasional, gitu ya. Di plus tambahan Jens Raven, seorang yang memang selalu mungkin dilihat punya komitmen yang tinggi, punya passion yang tinggi untuk bermain dengan baik dan memenangkan pertandingan dengan mencetak gol-golnya di kelompok umur. Sehingga pemain-pemain ini sudah terbiasa dengan mentalitas-mentalitas internasional. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kita sama-sama sekarang. Indonesia atau pasukannya Gerard van den Berg ini timnas U23 mencoba menyerap gaya permainan timnas senior yang memang mungkin lebih banyak bertahan dengan serangan balik. Nah, itulah yang saya pikir juga menekan lawan terus ketika lawan menguasai bola, berusaha menguasai bola dan melakukan serangan-serangan yang yang cukup sporadis seperti bola-bola terobosan atau lewat sayap. Karena Indonesia punya Victor Detan kali ini dan di kiri Donitri bisa maju sampai ke depan untuk bisa mengcover daerah-daerah yang perlu di covernya. Nah, itulah saya pikir sekilas bagaimana kita harus melihat permainan tim Indonesia ini. Apakah mereka bisa benar-benar mempunyai DNA yang dimiliki oleh timnas seniornya, ya, ataupun setidaknya mendekati itu karena memang sebagian besar pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang berasal dari tim-tim Liga 1 ya, tim-tim Indonesia di lokal Indonesia. Nah, itulah yang menurut saya kita layak simak bagaimana Indonesia akan bermain. Tapi bagi saya pola 3-4-3 tidak akan berubah dan menurut saya hampir pasti sudah digunakan. Ya, sedikit berita bahwa kita tahu bahwa Gerard van den Berg sudah memulangkan 2 kiper, Shefa Sanggasi dan Malik Husna. Ya, jadi sekarang tinggal 4 kiper, tinggal Setia Erlangga Setio, Dava Fasya, kemudian Cahaya Supriyadi dan Muhammad Ardiansyah dari PSM. Nah, kita lihat nanti DNA ini akan benar-benar terbentuk ketika kita melihat
pemain yang dipilih final oleh Gerard Van Berg. Kita tunggu menjelang tanggal 15 nanti. Stay tune. Terima kasih sudah menonton video saya dan ikuti serial ini berikutnya untuk besok kita melihat bagaimana perjuangan Indonesia selama bertahun-tahun di Piala AFF U23 ini, sejarah Piala AFF U23 ini, sampai di mana Indonesia berada dan bagaimana apakah Indonesia bisa berjaya kali ini. Thank you so much and until next time.